Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih karena telah hadir pada hari ini. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Islam, yang lainnya boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan KKP di ruangan Hanif, ya Allah. Melancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Ridhoilah kegiatan kami, ya Allah. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat pada kami pada kedepannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari kegiatan KKP ini. Kegiatan KKP ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu layanan yang berbentuk kelompok yang berguna untuk membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan dinamika kelompok. Kemudian ada pula tujuannya, yaitu untuk mengembangkan aspek kepribadian individu anggota kelompok. Misalnya seperti berani berbicara depan muka umum, berani bertanya, dan mampu bertenggang rasa. Kemudian ada pula latar belakangnya terbentuknya kegiatan ini, yaitu karena banyaknya masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Kemudian ada pula cara pelaksanaannya, yaitu anggota kelompok dipersilakan untuk mengemukakan masalahnya, lalu boleh berpendapat, lalu boleh bertanya dan memberikan solusi. Kemudian ada pun azas-azas dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu azas keaktifan, yaitu anggota kelompok diharapkan untuk aktif dalam memberikan solusi maupun pendapat. Lalu yang kedua yaitu azas kenormatifan, diharapkan anggota kelompok mengikuti norma-norma yang berlaku, seperti jika ingin berpendapat atau bertanya, terlebih dahulu mengangkat tangan. Lalu ada azas keterbukaan, diharapkan anggota kelompok untuk terbuka dalam mengungkapkan masalahnya, agar teman-teman yang lain dapat membantu. Lalu ada azas kerahasiaan, diharapkan anggota kelompok untuk dapat menyimpan masalah ini hanya di kelompok ini saja tanpa terdengar oleh orang lain. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu azas kesukarelaan, diharapkan anggota kelompok untuk sukarela dalam memberitahukan permasalahan yang ada sesuai fakta dan secara mendalam. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dulu kita melakukan games pengakraban. Baik, kita sebelum memulai ke pembahasan, terlebih dahulu kita akan memainkan games. Gamesnya itu games kekompakan. Jadi teman-teman semua nanti saya harapkan untuk menutup matanya. Lalu nanti saya suruh teman-teman menyebutkan nama-nama buah. Kita akan melihat apakah ada yang sama gitu instingnya. Kita lihat kekompakan teman-teman. Baik, teman-teman boleh menutup matanya. Silahkan teman-teman menyebutkan nama buah dari huruf N dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nanas. Berapa yang kompak? Berapa orang? Nanas, siapa nanas? Oke, lagi. Selanjutnya
buah-buahan dari huruf M. 1, 2, 3. Mangga. Siapa yang jawab mangga? Baik, sekali lagi ya. Selanjutnya yaitu nama-nama hewan dari huruf O. 1, 2, 3. Octopus bahasa Inggris. Dan terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Teman-teman boleh mengikuti saya. Saya berjanji akan menyimpan rahasia permasalahan yang ada di kelompok ini tanpa diketahui oleh orang lain. Baik, teman-teman, silakan mengemukakan masalahnya. Siapa yang ingin duluan? Selanjutnya, siapa lagi? Selanjutnya, lalu terakhir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan masalah. Kepada saudari urutan pertama, boleh silakan menjelaskan permasalahan yang sedang dialami. Oke, baik, saya akan memulai. Jadi saya itu kurang percaya diri saya sendiri seperti yang saya alami ini sampai sekarang. Bahkan saya sudah melakukan diri saya sendiri. Saya jahat kepada diri saya sendiri, tapi pada lama itu saya berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Kemudian saya merasa diri saya sendiri ini seperti lemah gitu. Jadi saya ketika mendengar suara bentakan, suara orang-orang yang memanggil saya, atau bahkan saya mendengar suara orang yang berteriak gitu, saya takut. Jadi suara petir juga. Dan kemudian saya baru menyadari bahwasanya alasan saya seperti itu adalah karena di masa kecil saya sendiri. Dan sering diperlakukan seperti saya tuh ketika diberikan nasihat kata yang kasar gitu, yang lewat nada yang tinggi, sehingga saya tuh tumbuh menjadi anak yang takut dengan suara yang bisa dibilang kurang diterima untuk diri saya sendiri, seperti dari orang tersendiri lah. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk berbicara dan menjaga sikap saya itu dengan sebaik mungkin kepada orang lain, seperti bicara dengan lembut atau menjaga perasaan mereka dan mereka tidak merasakan. Jadi seperti itu. Jadi saya merasa kurangnya kebiasaan dengan diri saya sendiri gitu. Sehingga saya merasa menjadi tidak enakan dan menjadi seorang yang biasa disebut menjadi people pleaser. Dan alasan lainnya adalah karena mungkin karena orang tua saya baru pertama kali menjadi anak gitu. Jadi mereka tuh masih pertama kali memasukkan anak. Saya sebenarnya mau menjadi hal itu, saya baru menjadinya sekarang. Tapi sudah bertahun-tahun yang bertahun-tahun yang lalu tuh saya menanyakan kenapa saya itu seperti ini, dan ternyata rasanya seperti alasan yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ayah saya dulu waktu saya masih kecil tuh sering membandingkan saya dengan saya, terus pernah kejadian di mana almarhum adik saya jatuh kan. Dia masih kecil tuh, mungkin usianya sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, saya itu disuruh jatuh kan, saya menutup pintu, kami posisinya mau keluar. Tapi waktu adik saya jatuh, malah saya gitu yang dimarahi gitu. Saya nggak ditanya apa-apa, langsung ditampar sakit. Saya merah banget. Jadi waktu itu saya cuma nangis kan. Saya nangis, saya bilang ke mama kan, wah kok kayaknya nampak apa gitu. Tapi saya belum narik dari mama saya.
saya sampai saya mengalami kurang sisa uang itu yang merasa apa ya, kedua orang tua saya itu masih belajar lagi untuk mengasuh anaknya sendiri. Kemudian dulu saya membekas itu adalah waktu saya masih menduduki kelas 1 atau kelas 2 SMP gitu kan. Ini karena saya itu kan ada kelompok kayak gitu ya. Jadi ayah saya bisa tolong saya berjaga gitu kan. Nah, karena ayah saya itu ada urusan di belakang. Dan posisinya abang saya masih ada. Terus sama saya juga di belakang lagi masuk. Saya ada urusan penting lagi gitu. Kemudian ada orang di dalam kan berbahaya. Nah, saya selalu memberikan uang gitu kan. Saya selalu memberikan uang. Terus, tapi si pembeli ini jujur gitu, dia mengatakan langsung kan. Nah, pas pulang posisinya di situ ayah saya ikut datang gitu kan, ikut mencermati apa yang terjadi gitu kan. Terus pembelinya bilang gini kan ke saya, dek ini uangnya berlebih gitu, maksudnya berlebih gitu kan, berlebih berapa puluh itu gitu. Saya juga kurang ingat sih seberapa banyak makanya dalamnya. Terus ayah saya udah ngeliatin saya dengan muka yang datar gitu kan. Saya udah tahu apa sih bakal dimarahin lagi gitu kan. Jadi saya udah bersiap-siap sebelumnya gitu kan. Terus sebelumnya tuh dia akan dia baik, dia bilang kalau enggak mau apa-apa gitu. Dia juga sih anak-anak gitu kan, wajar kalau sama. Tapi di situ setelah membelinya pergi, ayah saya mau saya habis-habisan, bahkan sampai di depan orang lain gitu. Jadi waktu beliau datang lagi, kan ada pembeliannya datang tuh. Tapi saya tuh masih marah saya gitu. Jadi saya tuh merasa menahan malu umum gitu. Saya sebenarnya tahu saya salah, tapi lebih baik itu diomongin tuh secara baik-baik dan secara betul gitu, secara langsung. Saya tidak suka dipermalukan seperti itu kan. Kemudian di situ saya melihat ayah saya dengan tajam gitu. Nah, karena saya sadar, saya memberi pesan lagi di situ. Saya dilakukan oleh apa ya? Tahu nggak toples sosis orange yang masih baru, yang masih full itu dilakukan oleh saya. Saya belum merasa sakit, cuma merasa apa? Saya merasa kenapa ayah saya tidak sepenuhnya gitu kan. Kemudian setelah itu saya nggak bereaksi apapun. Ayah saya itu masih yang saya apa di situ. Sampai di situ saya langsung lari gitu masuk ke rumah. Saya lari masuk ke kamar, kan saya langsung kunci gitu buat saya di situ. Saya harus keluar, tapi di sini posisinya adik saya tuh mulai rumah saya gitu kan. Kayak mengadu menjualkan bahwa saya mah apa ini sama ayah gitu. Terus anak saya juga kaget ya, kenapa ayah bisa seperti itu gitu. Di situ saya kalau orang kalian keluar sampai saya itu kayak gitu. Kalau ada masuk gitu kan, kalau ada masuk gitu kan, saya bilang apa nggak usah.
diemin saya 3 hari kemudian. Terus dia juga seperti itu. Oh, saya tuh anak dia ngabisin HP dia. Jadi sejak itu saya mau minta untuk jadi kayak saya kecuali belum dikasih. Nah, itu kan hal yang mau dikasih. Namun yang lebih membekas semua ini adalah ketika adik saya itu udah meninggal. Adik saya udah meninggal, saya benar-benar sendiri. Jadi mau bilang saya menikah sama dia atau beberapa hal yang tidak enak, saya nggak tahu itu siapa. Nggak tahu mau ke siapa kayak ya orang itu cuma sholat sampai saya menanggung Allah di dalam hidup saya juga berusaha dan pernah sempat saya berdoa untuk saya ikut dari saya nggak punya di rumah itu dari bukunya. Saya juga tidak tahu kayak kenapa saya itu berani sekali gitu simpan seperti itu. Tapi teman saya juga pernah gitu. Jadi teman-teman saya juga merasa rasanya tidak enak. Terus itu sampai dibanting, lemari juga sampai dibanting. Terus setelah saya dewasa, saya besar, saya mengalami bahwa saya mungkin ayah saya itu juga masih saya kecil ya. Saya berusaha memaafkan ayah saya karena bagaimanapun itu di luar rumah saya, walaupun sesak atau tapi harapan saya adalah masalah itu saya tidak peduli mendapat laki-laki yang mungkin tidak kaya, laki-laki yang mungkin tidak makan atau yang lainnya mungkin dilihat oleh perempuan zaman sekarang. Tapi mungkin menurut saya adalah laki-laki yang tidak kasar dan tidak membuat saya. Jadi mungkin sampai sekarang saya masih takut juga sebenarnya percaya saya. Tapi saya sudah melihat perubahan dari beliau. Mungkin beliau juga semakin bertambah dari waktu, semakin belajar, semakin memahami karena saya sudah dewasa. Jadi beliau juga menjaga sifat itu saya. Tapi ya kalau saya itu masih berubah sampai sekarang. Itu kalau saya masalah waktu saya di SMA itu kejadiannya tahun 2002-2003 itu kan saya kan tipikal orang yang tidak gampang berteman gitu karena saya juga merasa untuk melindungi diri saya sendiri dari trauma yang saya alami dari pernah saya miliki untuk orang lain. Jadi saya berusaha untuk melihat dulu bagaimana watak pendukung sekitar saya. Dan waktu di SMA kemarin saya bertemu dengan sesuatu teman tapi memang cocok gitu kan, memang match. Cuman saya tidak tahu saya ada salah apa. Jadi itu sampai benar-benar menghasut teman yang lain untuk tidak melukai saya gitu kan. Sampai guru bahkan wali kelas kami itu menolak gitu kan, kayak kalian ketemu dia lagi padahal sebelumku gitu. Sampai kami dipanggil gitu kan untuk membicarakan masalah ini berdua. Di situ saya juga merasa apa sih salah saya gitu kan, selama itu saya alami atau saya kurang hati lagi karena rasanya sakit sekali ketika kita tidak memiliki narkoba dan ketika kita buat kita kembali disakiti lagi gitu. Jadi saya merasa relax gitu, merasa kalau saya alami sakit itu kambuh lagi gitu karena beberapa tahun lalu. Dan dia juga sampai jujur kan dengan saya di inisial ini bilang dia Nesha, aku menjual itu cuma sama kamu. Terus itu saya menjelaskan di awal dulu
Sebelumnya saya juga tidak menangkap dan saya juga tidak mendengar, dan cuma saya masih berpikir kenapa dia sampai melakukan hal itu gitu. Dia sampai memberikan teman saya gitu kan. Dan untuk waktu istirahat saya habiskan untuk pergi ke masjid sendiri untuk mengeluh gitu kan kepada saya lagi untuk Tuhan saya, menciptakan saya tentunya, dan meminta saya untuk melewati hal-hal yang saya lewati di hidup ini. Saya memang merasa tenang, namun seumur umur hidup saya baru pertama kali mengisi seseorang yang dalam hidup saya dan untuk meminta ampun kepada Allah agar dia tidak berbuat hal yang sama ke orang lain. Baik, terima kasih kepada saudari pertama. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudari terkait permasalahan yang telah diberikan oleh saudari tersebut? Baik, kepada saudari boleh bertanya. Kepada saudari, jadi bagaimana perasaan saudari sekarang? Apakah ayah saudari sudah berperilaku dengan baik itu, dengan berubah sifatnya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kepada saudari pertama boleh menjawab. Baik, untuk yang saya rasakan sekarang itu masih lebih mendukung yang sebelumnya. Saya juga karena salah satu alasan saya harus video saat ini juga selain untuk membantu orang lain, saya juga ingin membantu diri saya sendiri untuk menangani masalah yang telah saya alami. Kemudian terkait dengan masalah yang saya itu, saya merasa saya diberi perubahan di dunia saya itu mungkin masih membutuhkan waktu untuk benar-benar berubah menjadi hidup lagi. Apakah saudara Sudah mengerti dan sudah jelas? Selanjutnya yaitu masuk kepada penyebab. Teman-teman boleh bertanya kepada saudari pertama, apa sih penyebab dari permasalahan yang terjadi pada saudari tersebut? Silakan jika ada. Kepada saudari, silakan bertanya. Kan biasanya kan ayah itu sudah ada cinta pertama anak si perempuan. Saudari itu bagaimana penyebab dari yang menemukan ayah saudari itu, apa yang saudari rasakan sekarang? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan saya dari saudari yang di masa SMA yang tadi temannya itu konfliknya ya sampai pendidikan terus. Mungkin menurut saudari itu ada nggak sesuatu hal yang kayak ada dalam diri saudari tapi dalam diri itu nggak ada sebagai gitu, atau mungkin misalnya saudari itu misalnya mesti sekolah atau punya prestasi atau mungkin ada hal lain yang kayak dia ngerasa aku nggak bisa begini sampai dia gitu sehingga membuat dia cemburu. itu terkait penyebab kenapa saya melakukan hal itu kepada anaknya, seperti yang dibilang mungkin ayah cinta kepada perempuan, tapi kenyataannya menurut saya tidak semua. Justru saya itu lebih merasa lebih dekat dengan diri saya sendiri gitu. Nah, untuk diri sendiri itu mungkin karena waktu ayah saya itu waktu kerja kemarin beberapa tahun maksudnya ayah saya itu kan memang dari aja gitu kan. Nah, kemudian tuh udah tahu balik lagi itu mau balik lagi hari Sabtu Minggu. Jadi dari Senin sampai hari Jumat itu saya di Aceh. Jadi saya itu kurang balik waktu dengan anaknya sendiri itu maksudnya saya gitu kan.
saya dengan orang tua kepada anaknya mungkin masih terbawa emosi dari mungkin masalah-masalah di kantor yang mungkin beliau tidak bisa mengontrol emosinya sehingga membawa sampai di rumah. Mungkin beliau tidak sadar mungkin beliau bahwa biasanya orang-orang itu karakternya sebenarnya. Jadi menurut saya beliau yang sangat hal itu. Untuk dia bisa berdiskusi pada tadi, saya sendiri itu sebenarnya tidak berpikir sih, saya sendiri itu sebenarnya tidak tahu karena yang setelah saya mengetahui bahwa teman saya itu masih sembuh sama dengan saya, gitu kan, itu masuk ke yang lain, saya hanya sekedar seperti oh ya udah kamu cemburu titik dan sampai situ saja gitu. Saya tidak memikirkan hal lain mau apa ya karena menurut saya kalau seperti itu terus tidak ada habisnya karena kalau orang tidak suka pasti ada aja masalah itu tidak mempunyai kita gitu kan. Dan menurut saya tidak seharusnya sih kalau misalnya untuk hal-hal yang memikirkan yang tidak penting seperti itu. Dan fokus saya itu adalah untuk memperbaiki diri saya sendiri tentunya. Kemudian saya juga menjadi jawab dari dia, tapi bukan berarti saya tidak yang membenci dia, hanya saja menjaga perasaan saya yang menjaga diri saya sendiri. Terima kasih. Apakah teman-teman Sudah paham? Baik, selanjutnya kepada teman-teman semua, apakah ada solusi atau upaya yang ingin teman-teman berikan kepada saudari pertama terkait permasalahan yang telah diceritakan tadi? Kepada teman-teman boleh memberikan solusinya. Kepada silakan memberikan solusinya untuk saudari pertama. Jadi kan tadi saudari bilang kalau misalnya kalau sekarang ayah saudari itu udah ada perubahan sedikit, jadi dia mungkin nggak melakukan kekerasan seperti itu. Menurut saya solusinya itu sekarang saudari bisa lebih mendekatkan diri. Mungkin ya saudari merasa trauma sedikit kan, dan perilaku yang tidak menggunakan diri itu masih terlihat dengan diri saudari, tapi saudari bisa melakukan pendekatan secara perlahan dengan ayah saudari, entah mulai dari berinteraksi sedikit demi sedikit, berbicara sedikit demi sedikit dengan ayah saudari. Mungkin dengan itu nanti saudari bisa lebih dekat sama ayah saudari, dan trauma saudari itu perlahan bisa sendiri. Terima kasih. Kepada apakah ada lagi yang ingin memberikan solusi? Ada sudah. Saya ingin memberikan solusi terkait dari cerita yang bersama tentang itu, mungkin lebih ke menjaga diri sendiri, lebih ke membilang teman itu penting itu supaya tidak terjadi lagi, terus juga mungkin lebih mendekatkan diri ke Tuhan agar berdoa supaya lebih dijauhkan dari orang-orang seperti itu, agar misalnya teman-teman yang ada di sekitar kita itu juga seperti itu lagi, jadi kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Apakah ada lagi? Tidak ada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusinya. Selanjutnya kepada klien kita, yaitu saudari pertama, silakan boleh memberikan komitmen. baik, komitmen saya di pertemuan kita kali ini adalah saya akan memberikan jawab untuk diri saya sendiri. Saya tentunya menjaga diri saya tentunya akan dan masih berusaha untuk mencintai dan mengusahakan diri saya terlebih dahulu. Kemudian saya juga berkomitmen agar saya bisa menjadi satu konselor atau agar saya bisa menjadi satu konselor yang baik kepada teman saya, kepada diri saya nanti. Dan yang terakhir adalah saya tidak akan menjadi Baik, terima kasih.
kepada saudari pertama. Dengan begitu telah berakhirlah permasalahan pertama kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada permasalahan kedua.